Lewat gunung yang tinggi, lewat lembah yang kelam, tangan Tuhan terbuka untuk menolong. Apa yang tidak mungkin Tuhan pasti kerjakan. Tetap percaya dan mengandalkannya. Apa yang ku alami kini tak membuat hati berpaling darimu. Satu hal yang aku mengerti, segala pencobaan tak melebihi kekuatanku. Lewat gunung yang tinggi, lewat lembah yang gelap, tangan Tuhan terbuka untuk menolong. Apa yang tidak mungkin Tuhan pasti kerjakan. Tetap percaya dan mengandalkannya. Apa yang ku alami kini tak membuat hati berpaling darimu. Satu hal yang aku mengerti, segala pencobaan tak melebihi kekuatanku. Kami kan tetap percaya dan mengandalkan Engkau. Tangan Tuhan sedang merendah untuk masa depanku, untuk masa depanmu. Takkan dibiarkannya. Ku percaya, ku percaya. Apa yang ku alami kini tak membuat hati berpaling darimu. Satu hal yang aku mengerti, segala pencobaan tak melebihi kekuatanku. Satu hal yang aku mengerti, segala pencobaan tak melebihi kekuatanku. Di atas semua yang terjadi, di tengah segala keadaan di hidup kami takkan berpaling darimu Tuhan. Satu hal yang aku mengerti, Kau pasti menolong, Kau pasti menolong, Kau pasti menolong. Terima kasih Tuhan, ada pertolongan Tuhan nyata. Malam, Bapak dan Ibu dalam persekutuan doa dan pujian. Malam hari ini saya diberi ayat dari 2 Samuel 12 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Jadi sejarahnya, Daud ini
dimarahin Tuhan melalui Nabi Nathan dan anaknya mau diambil oleh Tuhan. Tapi Daud mencoba melobi Tuhan sampai dia berpuasa. Tapi akhirnya anak itu meninggal dan dia kembali setelah mengerti anaknya meninggal, ya dia selesai. Jadi dari cerita ini, kita pun mungkin sering menghadapi tantangan, pergumulan, atau mengalami situasi yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Beberapa orang segera berpikir bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang salah, sehingga berpikir bahwa Tuhan tentunya sedang menghukum mereka. Mereka tidak mengerti bahwa Tuhan mempunyai maksud-maksud ilahi bagi tantangan yang muncul dalam kehidupan kita. Sebenarnya Tuhan tidak mengirim masalah-masalah itu, tapi kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami semua itu. Kenapa? Nah, kita lihat di 1 Petrus 4 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu luar biasa terjadi. Perhatikanlah bahwa pencobaan itu dimaksudkan untuk menguji kualitas kita, untuk menguji karakter kita, untuk menguji iman kita. Jadi Tuhan akan menggunakan pencobaan-pencobaan itu untuk memurnikan kita, untuk membersihkan dan menyucikan kita. Tuhan sedang berusaha membentuk kita menjadi orang yang Ia inginkan. Dalam kaitan dengan persekutuan doa kita, di sini kita mau untuk belajar bekerja sama dengan Tuhan dan segera mengubah serta memperbaiki bidang-bidang yang Ia munculkan ke dalam terang. Dan kita akan melewati ujian itu dan kita akan dipromosikan ke suatu tingkatan yang baru. Kita akan terkejut melihat berkat-berkat dan kemurahan serta kemenangan yang akan datang dalam kehidupan kita. Yang pertama, ujian iman ya. Kita berdoa sebenarnya untuk menguji iman kita. Jadi Tuhan lebih tertarik mengubah kita dibanding mengubah keadaan-keadaan kita. Padahal kita berdoa untuk keadaan-keadaan kita. Kita akan diuji dalam bidang-bidang di mana kita lemah. Misal, kita kadang tidak sabar, kita tidak suka menunggu, tidak suka segala sesuatu yang menyusahkan. Dan selanjutnya kita menemukan bahwa semakin kita tidak sabar, semakin sering kita dalam keadaan di mana kita menunggu lama. Tuhan mungkin telah dengan sengaja merencanakan bagi kita untuk dekat dengan orang yang sangat mengganggu kita. Ia mungkin berusaha mengajar kita bagaimana mengasihi musuh-musuh kita. Ia mungkin sedang mengajar kita untuk mempunyai sedikit daya tahan, bukan melarikan diri dari segala sesuatu yang keras, tidak nyaman atau tidak mudah. Ia menggunakan keadaan-keadaan seperti itu supaya kita dapat mengenali masalah dalam diri kita dan belajar untuk menanganinya. Yang kedua, di dalam kita berdoa, ternyata Tuhan tidak akan mengubah siapapun yang sedang berurusan dengan kita. Jadi, Tuhan tidak akan mengubah siapapun yang sedang berurusan dengan kita sebelum Ia lebih dahulu mengubah kita. Dan jika kita mau berhenti mengeluh tentang semua orang di sekitar kita, dan sebaliknya mulai memandang dengan teliti ke dalam diri kita, dan bekerja sama bersama Tuhan, memeriksa hati kita sendiri dan lihat jika ada sikap-sikap dan motivasi-motivasi kita yang perlu kita ubah, maka Tuhan akan mengubah orang-orang lain itu. Jadi, kita adalah buatan Allah. Alkitab berkata dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah,
diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Itu berarti kita adalah sebuah pekerjaan dalam proses, bukan sebuah hasil yang sudah selesai. Tuhan akan mendapatkan keinginannya, dan kita harus mau belajar melakukannya dengan cara yang sukar. Selanjutnya firman Tuhan berkata bahwa Tuhan adalah penjunan dan kita adalah tanah liatnya. Dalam Yesaya 64 ayat 8, Tuhan berfirman, "Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat itu dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu." Nah, tanah liat paling bagus jika mudah ditekuk, mudah ditempa, mudah dibentuk. Jika kita keras, rapuh, dan kaku dalam cara-cara kita, Tuhan akan harus menempa liat keras yang lama itu untuk mengeluarkan gumpalan-gumpalannya. Semakin cepat kita belajar dan mulai menangani sikap-sikap buruk kita, serta mulai menguasai emosi-emosi kita, semakin cepat kita akan naik ke tingkat berikutnya dalam perjalanan rohani kita. Ia mungkin sedang berusaha membuat kita lebih tegas, menolong kita mengembangkan beberapa kekuatan dan kestabilan dalam kehidupan kita. Tantangan-tantangan kita mungkin menjadi modal terbesar kita. Ada cerita, ada kisah. Bertahun-tahun yang lalu, menjala ikan kod di daerah timur laut merupakan bisnis komersial yang sangat besar. Ada pasar besar bagi ikan kod di seluruh Amerika. Tetapi mereka mempunyai masalah besar dalam pendistribusiannya. Awalnya, mereka hanya membekukan ikan kod itu dan mengapalkannya ke seluruh negeri. Tetapi setelah ikan kod itu dibekukan, ikan tersebut kehilangan rasa khasnya. Jadi para pemilik memutuskan untuk mengapalkan ikan kod dalam tangki-tangki besar yang diisi air laut segar. Nah, mereka mengira bahwa pastilah itu akan menyelesaikan masalah agar dapat menjaga kesegaran ikan kod. Tetapi mereka kecewa. Ternyata proses ini hanya membuat masalah semakin buruk karena ikan kod itu tidak aktif dalam tangki, ikan tersebut menjadi lunak dan seperti bubur dan kehilangan rasa khasnya. Suatu hari, seseorang memutuskan untuk menaruh beberapa catfish atau ikan kucing dalam tangki dengan ikan kod. Catfish adalah musuh alami ikan kod. Jadi, sementara tangki itu berjalan ke seluruh negeri, ikan kod tersebut harus tetap waspada dan aktif, serta berjaga-jaga terhadap catfish tersebut. Nah, luar biasanya, saat tangki tersebut tiba di tujuan, ikan kod itu masih segar dan selezat saat mereka masih ada di laut timur laut. Jadi, seperti catfish tersebut, mungkin kesukaran itu ditaruh di sana untuk menantang kita, memperkuat kita, menajamkan kita, untuk membuat kita tetap segar, menjaga kita tetap hidup, aktif, serta bertumbuh. Kesukaran yang sedang kita hadapi bisa saja merupakan sesuatu yang Tuhan sedang pakai untuk mendorong dan menantang kita menjadi lebih baik. Berikutnya, pencobaan itu adalah ujian bagi iman, karakter, dan kesabaran kita. Jadi kita jangan menyerah, jangan berhenti. Sebaliknya, berdiri teguh dan lakukan perjuangan iman yang baik. Tuhan sedang memberikan kepada kita sebuah kesempatan untuk promosi. Pergumulanlah
yang memberi kepada kita kekuatan. Tanpa perlawanan atau penentangan, tidak ada potensi bagi kemajuan. Tanpa penentangan di udara, elang tidak dapat mengapung. Tanpa penentangan gravitasi, kita tidak dapat berjalan. Tetapi kecenderungan manusiawi kita adalah menginginkan segala sesuatu dengan mudah. Sayangnya, tidak ada jalan pintas. Tidak ada jalan mudah menuju kedewasaan jasmani, emosional, atau rohani. Kita harus tetap bertekad dan bekerja sama dengan Tuhan. Alkitab berkata, "Kerjakanlah keselamatanmu." Dalam Filipi 2 ayat 12, demikian, "Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Jadi keselamatan lebih dari sekedar doa suatu waktu. Keselamatan adalah terus-menerus bekerja sama dengan Tuhan, dengan menangani masalah yang Ia munculkan, dan menjaga sikap yang baik dengan berjuang melaluinya hingga kita mendapat kemenangan. Contoh lain, beberapa tawon besar dibawa serta dalam suatu misi ruang angkasa untuk penelitian pada efek-efek ketiadaan gaya berat. Sama dengan manusia di luar angkasa, tawon-tawon itu mengapung ke sekitarnya dengan sangat mudah. Mereka bahkan tidak perlu menggunakan sayap-sayapnya. Tampaknya mereka seolah-olah mereka sedang bertumbuh subur dalam lingkungan tanpa gaya berat itu, tanpa kerja, pergumulan, atau kesukaran. Tetapi setelah 3 hari, semua tawon itu mati. Tawon-tawon itu tidak pernah dimaksudkan untuk menjalani kehidupan tanpa menggunakan sayap-sayapnya dan tidak mengalami penentangan apapun. Dengan cara yang sama, kita tidak pernah diciptakan untuk mengapung melalui kehidupan pada tempat tidur penuh bunga. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita tidak akan mendapatkan tantangan-tantangan. Nyatanya, Ia berkata sebaliknya. Firman-Nya dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7, "Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan." Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Amin.